siapa yang bisa membuktikan Fir'aun itu hasil dogma? Menurut penelitian, betul Fir'aun mati tenggelam. Di dalam surah tertera. Emang Fir'aun ada berapa? Loh. Sekarang gini, Fir'aun yang ditenggelamkan ada berapa, saudara? Di mana Fir'aun ditenggelamkan? Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah ada berapa? Fir'aun. Laut Merah? Laut Merah mana? Masya Allah. Musa membawa orang Israel menyeberangi laut, lalu mengetuk tongkatnya atas izin Allah. Lalu itu kan nyontek dari Bible. Di mana ada Musa? Di mana ada Fir'aun tenggelam di Bible? Itu nyontek dari Bible, Peyang. Di mana? Sekarang saya minta pertanggungjawaban, Anda tunjukkan ayatnya di mana kisah Fir'aun tertulis di Bible. Baik, dia nggak pernah baca, teman-teman. Dia nggak tahu isi Qurannya, nyolong dari Bible. Anda orang pintar ya? Baik, saya tunjukin. Kisah Fir'aun di Bible. Sabar. Saya tunjukin, Bang. Tenang aja. Saya akan tunjukkan itu dalam Keluaran pasal yang ke-15 ya, Bang ya. Saya akan tunjukkan Keluaran pasal yang ke-15. Nih ya, ini Keluaran ya, Keluaran pasal yang ke-14. Oke. Kita baca dari ayat yang ke-15 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan dan seterusnya ya. Demikianlah tiang itu berdiri dan seterusnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang awan dan tiang api itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab dan seterusnya, sehingga nanti mereka tenggelam di sini ya, dikatakan. Cukup dis. Oke, cukup.